nafas, masih long nafas. Jangan begituin, kasih dia ruang yang Tolong dikasih ruang dulu bang. Kasih ruang dulu bang. Masih long nafas, masih long nafas. jangan begituin, kasih dia ruang yang ini dong. Kasih ruang. Gambarnya gitu. Mundur dulu, pada mundur kayak pada mundur. Udah semua? Udah semua. Oke. Siapa dulu ini ngomong? Udah, Mon. Udah, kamu. Oke. Mas yang ngomong? Oke. Agendanya hari ini apa sih sama Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah hadir hari ini. Saya bersama dengan Kanu dan juga ada Mas Nanda di sini, juga ada abang-abang lawyer. Terima kasih, Bang Chris juga. Terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak. Hari ini saya datang kemari bersilaturahmi, khususnya bertemu dengan Kanu secara khusus untuk membicarakan perihal atau lebih tepatnya ingin tabayun untuk meminta maaf dalam hal-hal yang memang perlu diminta maafkan, luruskan perihal mungkin kewajiban yang saya punya terhadap Kanu. Saya percaya yang namanya sebuah sahabat, keluarga, teman, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya selisih paham, pernah yang mengalami yang namanya miskomunikasi. Dalam keluarga saja pasti pernah yang namanya ada perselisihan. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah Kanu adalah seorang yang memang dekat sekali dengan keluarga saya, abang-abang, Chris, Mas Nanda, Ya. sangat dekat. Beliau itu sudah seperti anaknya almarhumah mama saya. Begitu juga saya kepada almarhumah ibunya Kanu, Oma, juga sangat dekat. Jadi dalam hal ini saya rasa itu yang harus dipertahankan. Apalagi almarhumah ini sudah menghadap sang kuasa. Saya tidak ingin membebankan mereka juga untuk sebuah perselisihan antara anak dan anak. Saya yakin semua pasti bisa diselesaikan dengan baik, dan saya rasa kemarin mungkin teman-teman media masih belum bertemu antara saya dan Kanu karena masih mempunyai kesibukan satu dan lain. Tapi intinya adalah saya hari ini ingin meminta maaf sama Kanu secara pribadi dari hati yang paling dalam perihal kewajiban saya, hutang saya, ataupun khilaf saya dalam silaturahmi selama ini, kesalahan saya yang tidak disengaja baik pun disengaja. Saya ingin meminta maaf karena saya percaya kedepannya saya dan Kanu adalah sebuah keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya bisa diterima dengan baik, karena saya juga bukan makhluk yang sempurna. Semuanya ingin jadi lebih baik. Dan buat teman-teman media juga mudah-mudahan di sini bisa meluruskan berita-berita di luar sana yang mungkin simpang siur ya. Karena apapun yang disampaikan Kanu, intinya saya ingin meminta maaf. Saya ingin mengklarifikasi bahwa insya Allah kewajiban-kewajiban yang memang saya terima dari Kanu, pinjaman uang, utang, itu insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah secepatnya kita mau bereskan. Intinya hari ini adalah saya ingin minta maaf kepada Kanu, kepada keluarga, dari hati yang paling dalam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, insya Allah semoga maaf saya diterima dan ke depan bisa lebih baik lagi. Silaturahmi kita tetap baik, kita tetap menjadi keluarga, jadi teman, bekerja sama bareng-bareng untuk hal-hal yang positif ke depannya gitu kan. Itu
Itu sih kalau dari saya. Dari Kanu sendiri seperti apa mungkin melihat itikat baik dari Mas Reza nih untuk secara langsung dan bertemu? Saya di sini sebagai kuasa hukumnya Mas Kiki Kanu. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Mas Kiki Kanu bercerita terkait permasalahan ini panjang lebar. Yang pada intinya adalah permasalahan ini dimulai sejak 2012 sampai tahun 2022. Yang mana dalam hal ini Mas Reza itu menjanjikan sesuatu kepada Mas Kiki dalam hal pembuatan lagu sama video klip. Nah, namun hal ini tidak tercapai. Nah, kemudian berjalan beberapa tahun ke depan dan ada beberapa hal kejadian-kejadian di mana ada beberapa transaksi keuangan juga, ada beberapa uang yang diminta atau ada keperluan-keperluan mendadak yang disampaikan Mas Reza kepada Mas Kiki dan kemudian itu diberikan, mengingat Mas Reza dengan Mas Kiki itu udah lama berteman dan sudah seperti keluarga sendiri. Nah, pada dasarnya sebenarnya Mas Kiki tidak ingin berdamai, bahkan menutup pintu damai untuk hal itu. Namun kita sebagai lawyer, advokat di sini mengingat dengan kode etik kita bahwa segala permasalahan itu harus diutamakan dengan damai, perdamaian. Oleh karena itu kita memberikan nasihat kepada Mas Kiki agar sudah berdamai saja, karena mengingat juga Mas Reza dengan Mas Kiki itu sudah seperti keluarga sendiri ya. Kemudian tentunya perdamaian ini sebenarnya tidak berdamai begitu saja. Kita juga di sini meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perdamaian ini. Salah satunya adalah Mas Reza yang mengembalikan uang yang 17 juta itu dan kemudian ya meminta maaf, tadi udah disampaikan. Nah, mungkin itu saja dari kita. Ya, artinya kan kita selesaikan ini dengan musyawarah dan mufakat. Tapi tentunya bila mana tidak tercapai, ya kami sebagai pihak kuasa hukum ya akan mengambil langkah tegas. Itu seperti itu. Ada batas waktunya mungkin? Yang kita sepakati dulu, nanti secara detailnya kita lawyer sama lawyer mungkin nanti akan ngobrol seperti apa batas waktunya, kapan. Intinya bila mana ini tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah, tentu kita sebagai kuasa hukum akan mengambil tindakan tegas. Mas Reza kira-kira kapan akan memberikan uang yang 17 juta itu? Mungkin Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam kita bisa di sini semua. Jadi alhamdulillah pertemuan ini terjadi. Memang perdamaian secara eksekusi terhadap perdamaian belum dilaksanakan, tetapi Bang terima kasih sudah disampaikan juga bahwa sudah ada titik temu ya, bahwa ada nilai 17 juta dan permintaan maaf yang harus diberikan kepada Mas Kiki. Permintaan maaf kita sudah dengar, saya lihat tulus Mas Reza sudah menyatakan permintaan maafnya. Semoga Mas Kiki juga bisa menerima itu, karena gimana pun saya lihat mereka seperti keluarga. Lalu yang 17 juta manajemen juga sudah menyampaikan ke saya akan langsung menyanggupi, sehingga dalam waktu dekat atau secara lisan mungkin kita akan berdamai di sini, tetapi untuk eksekusinya akan setelah dari sini ya. Dan kepada Mas Kiki luar biasa sudah bisa berjiwa besar untuk menerima perdamaian ini, dan ke depan semoga Mas Kiki dan Mas Reza tidak lagi ada saling konfrontasi di media. Itu saja. Sekali lagi teman-teman wartawan juga terima kasih, semoga bisa terus meliput perdamaian ini dengan baik tanpa ada yang menggoreng-goreng. Itu saja.
Kiki berarti tenang dan puas ya atas itikat baik dari Mas Resa, minta maaf dan akan memberikan uang 17 juta itu sendiri. Sebenarnya gini, ini sebenarnya pertemuan yang nggak saya harapkan banget gitu dengan maksud kenapa? Karena kan saya ibaratnya mau ketemu itu udah 2 tahun kan. Saya udah 2 tahun mau ketemu dan saya sakit hati bangetnya itu sebenarnya saya karena mama meninggal itu saya nggak dikasih tahu. Itu yang saya bikin luka banget gitu gitu. Dia itu udah jadi anaknya mamah banget. Jadi memang mungkin dari pihak kemarin tuh ada miss untuk tidak kasih tahu dia. Kalau saya bukan nggak mau kasih tahu karena keadaan almarhumah mama meninggal, saya juga udah nggak konsen pastinya untuk memberitahu siapa-siapa. Tapi prinsipnya bahwa sekali lagi teman-teman media juga saya harapkan bisa bijaksana terhadap kejadian saya sama Kanu. Karena buat saya ini sebuah pelajaran juga buat saya dan Kanu ke depan. Yang jelas sekali lagi saya minta maaf abangku pihak lawyer. Insya Allah apapun yang menjadi kewajiban dari pihak Resa insya Allah akan segera dilaksanakan. Nanti mungkin sehabis dari sini akan dibicarakan lebih dalam ya teknisnya. Yang jelas saya juga tidak ingin karena basicnya saya sama Kanu ini bukan artis sensasi bang. Jadi kita tidak terbiasa dengan konflik seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa melihat saya dan Kanu bisa lebih untuk bekerja sama lagi, lebih untuk berkarya sama-sama lagi, untuk bisa lebih memberikan berita-berita yang positif lah ke depannya gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf dari keluarga juga semuanya salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Kanu maafin nggak? Benar. Oh salaman nih. Ini udah saudaraku kita. Aduh. Salam. Foto. Ini dong. Ini depan dia. Ya, Resa. Iya. Oke. Dan mudah-mudahan sih ya Bang ya antara kedua belah pihak, antara lawyer Mas Kiki dan saya sebenarnya sebenarnya gini. Sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin itu. Sebenarnya saya kenapa saya nguber. Semua orang menghujat saya kenapa yang miliaran itu yang nggak ditagih kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya udah terpojok banget gitu. Karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Resa mungkin kalau ada di sana yang masih sangkutan dan segala macam stop sampai di sini. Saya juga udah maksudnya biarlah dia berkarya. Saya bukan mau bunuh karyanya, orang saya udah kayak saudara. Saya udah kayak adik kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar mungkin mama lebih sayang ke saya daripada ke Resa. Kenapa saya sakit hati banget karena kenapa gitu saya nggak dikasih tahu meninggalnya gitu. Nah di situ maksud saya kalau ada apa hadapi gitu. Toh saya juga dulu kan contohnya waktu itu kita sebagai satu keluarga misalnya. Iva ada masalah dengan manajemen, saya juga cover gitu. Lutfi ada masalah, saya juga cover karena kita jadi satu keluarga. Mungkin mereka jadi artis di era manajemen, tapi kalau saya kan tidak. Saya dari awal udah ngomong, saya udah diangkat anak sama mamanya. Saya tidak bergaul dengan Resa Herlambang. Saya lebih bergaulnya lebih dengan mama. Boleh dicek ke semua link keluarga. Gitu lebih ke keluarga, tapi hargain saya sebagai salah satu keluarga gitu loh. Jangan malah saya jujur ya, saya merasa gue udah keluarga, keluar uang, malah yang nge-hire malah artis baru misalnya, contohnya seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya masuk ke keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya kan gitu. Akhirnya saya masuk ke situ. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang masih punya sangkutan ke Resa, masih punya apapun hal itu yang aku Mas ngomong ya. Untuk masalah Iva dan Softcase mungkin nanti Mas akan menanggapi itu, secara langsung karena buat saya mungkin Kanu juga tahu karena nanti ya kita akan saya juga udah bilang sama Resa waktu itu, saya bilang kalau memang di luar sana ada yang tidak benar dia ngomong tidak benar nanti gitu. Kalau memang benar ya benarkan itu. Jadi saya menghimbau itu tolong ditemuin aja gitu. Jangan bikin kayak saya misalkan nggak ditemuin di blog dan saya jadi panas semuanya.
jadi kooperatif aja saya. Maksudnya gini, saya ngerti sih mungkin posisi Resa bingung. Karena saya waktu itu saya bergabung di keluarganya itu udah 8 tahun. Jadi saya tahu sifatnya dia. Sebenarnya saya tahu, makanya saya tahan-tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadiin Resa jadi anak yang baik kayak kamu. Gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu. Maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah di blok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyuruh ke ibunya gitu. Kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Akhirnya saya bilang mungkin ini jalan salah satunya yang buat biar Resa merubah sifatnya gitu. Ini udah jadi besar gitu. Mungkin buat rem juga buat seorang Resa. Mungkin juga ya saya lebih ke mungkin jadi buat rem. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mungkin jadi rem. Ini aja gue yang udah deket banget bisa sampai murka gini gitu, apalagi cuman orang yang hanya beli lagu. Tapi gini Bos, kalau saya tambahin, untuk perihal Kanu, please jangan sama ratakan dengan orang-orang yang di luar sana. Maksud aku dalam hal ini bahwa saya udah berkeluarga gitu, itu bicara lain. Tapi kalau perihal kayak yang lain-lain yang mungkin menuding saya yang kurang baik, nanti mungkin saya akan anggapin gitu ya, karena tidak semuanya juga tepat. Tapi kalau yang dibicarakan Kanu kan memang historisnya jelas ya, semuanya jelas dan memang sudah seperti keluarga gitu. Jadi buat saya rasa yang terpenting adalah saat ini saya berdamai sama Kanu, karena gini, tidak akan ada yang bisa hilang yang namanya keluarga. Kalau yang namanya klien kerja itu pasti datang dan pergi gitu. Tapi kalau keluarga nggak akan bisa hilang. Jadi buat saya sekali lagi terima kasih kepada Kanu, kepada tim lawyer, teman-teman media. Sekali lagi ini juga saya harap stop ya. Saya menghimbau dengan jelas ya, pakar telematika dan lain-lain, tolong stop. Tidak bisa loh membaca ekspresi orang hanya dengan ekspresi ya bangku gitu. Jadi buat saya jangan membuat opini lagi lebih panjang lagi. Kasihan loh orang-orang di rumah. Ntar dibilang saya ekspresinya Kanu bohong, ekspresi Resa bohong, terus disepertikan itu. Jadi buat saya rasa mungkin ada keilmuan dalam hal itu, tapi kan kebalik lagi, setiap keilmuan ketika tidak berada dalam lingkungannya atau circle-nya yang memang tidak tahu jelas, buat saya nggak kurang tepat kalau harus mendeskripsi. Tapi kalau hanya sekedar gambaran boleh saja. Intinya hari ini saya ingin berdamai dengan Kanu. Saya meminta maaf dari hati yang paling dalam. Insya Allah apapun kewajiban yang harus saya selesaikan, insya Allah saya selesaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perselisihan. Justru bagaimana saya sama Kanu bisa membuat mamah, saya kalau cerita mamah, kalau membuat mamah dan omah itu bangga. Pasti mereka juga sedih di luar sana melihat anak-anaknya saya sama dia ribut. Pasti sedih, saya udah ngimpiin juga sama mama omah, dia juga sudah ngimpiin mama. Jadi buat saya itu yang terpenting buat saya. Perdamaian antara saya sama Kanu adalah semuanya dari hati yang paling dalam, dan mudah-mudahan juga mama sama oma di sana tenang melihat anak-anaknya sekarang udah rujuk lagi, sudah damai lagi. Kalaupun misalnya tanggung jawabnya Bang Kris ya, kita selesaikan dengan baik, dengan nanti mungkin ngobrol di segmen yang lain ya dengan ini gitu. Ya Kanu ya. Ya saya juga terima kasih untuk tim lawyer saya yang udah, tadinya saya udah keras hati, udah keras hati, saya udah nggak mau tutup pintu damai tadinya kemarin, saya udah nggak mau banget gitu. Akhirnya tim lawyer saya menyarankan ya udahlah gitu, apa sebenarnya yang dicari gitu, ya udahlah damai gitu. Bang Nanda juga makasih banyak. Bang Nanda terima kasih banyak. sedikit banyaknya aku juga dibantu Bang Nanda, udahlah nggak usah ribut-ribut gini gitu. Tapi ya intinya adalah sebenarnya saya nggak mau ketemu dengan Resa tuh dengan cara seperti ini, karena saya udah harus dengan cara apa lagi saya ketemu gitu. Saya nggak ngerti harus gimana lagi gitu. Maksudnya ya ini ya satu lagi ini jadi pelajaran buat saya juga dan Resa juga mungkin gitu. Mas Resa kemarin kan nanti angka yang bicara nominal yang angka 17 itu ya, apabila dipenuhi Mas Resa, apakah sudah clear semua? Iya, saya komitmen dari awal. Saya tidak mempermasalahkan uang yang seperti saya bilang itu, termasuk yang 219 juta ada tanda tangannya Resa, kita satu keluarga. Saya tidak mempermasalahkan itu dari awal. Saya hanya minta, saya bilang 17 juta saya dibayar dengan cash, karena itu momen buat saya dan mama. Cuman itu aja saya mintanya. Jadi
saya komitmen, saya nggak bakal omong-omong. Maksudnya gini, mau perdamaian secara apa juga kalau Resa nggak ada uang mau diapain. Jadi nggak apa-apa, apalagi makanya saya tadi menghimbaukan, saya sebagai saudaranya apalagi pasti saya dukung. Ayo dia maju lagi segala macam. Mungkin kalau dengan dia maju mungkin ingat dengan saya kali. Mungkin dia tidak bayar dengan saya, mungkin saya dibikinin lagu, mungkin saya dibikin klip, saya dibikin promosi kali. Itu mungkin lebih mahal dari uang yang saya udah keluarin. Karena sebuah karya itu tidak bisa dilihat dari nilai nominal. Karena dari awal pun saya mengenal Resa itu kan untuk menciptakan sebuah karya gitu.